Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat datang di acara laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Yang terhormat Ibu Sri Wulandari SPD MPD selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 26 Kota Surakarta dan Mentor Orientasi Pengenalan Nilai dan Etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Yang kami banggakan peserta orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul di ruangan ini dengan keadaan sehat walafiat. Saya, Agung Nur Zulaika Akhtarisdi, selaku MC akan membacakan susunan acara di pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, kedua pemaparan materi, ketiga masukan saran dan pertanyaan, keempat kesimpulan, kelima penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Kita buka acara orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K lingkungan pemerintah Kota Surakarta dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan masing-masing dipersilakan. Selesai. Acara yang kedua yaitu pemaparan materi dari Ibu Via Fitri Nurhari SPD. Kepada Ibu Via, saya persilakan. Terima kasih Ibu Amin atas kesempatannya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Ibu Sri Wulandari SPD MPD selaku mentor pada orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah Kota Surakarta bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru yang telah hadir pada kesempatan di pagi hari ini. Sebelumnya perkenalkan saya Ufia Fitri Nurhari Febriani, sarjana pendidikan dengan NIP P3K 199802024212020 dengan jabatan ahli yaitu ahli pertama guru bimbingan dan konseling dengan unit kerja di SMP Negeri 26 Kota Surakarta. Pendidikan terakhir saya sebagai Magister Pendidikan di Universitas Negeri Semarang dengan jurusan bimbingan konseling S2. Latar belakang terrealisasinya orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta terdapat dua latar belakang, yaitu yang pertama, membekali P3K sebagai ASN di Kota Surakarta dengan pengetahuan sikap dan perilaku tentang nilai dan etika pada instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dan pencapaian visi misi organisasi. Selanjutnya, P3K sebagai ASN di Kota Surakarta mampu memahami dan mengenali nilai dan etika pada instansi pemerintah Kota Surakarta. Di orientasi tersebut, saya akan mengambil judul yaitu terkait dengan pelaksanaan fungsi pemeliharaan bimbingan konseling melalui program One Day One Student untuk mengelola stres peserta didik di SMP Negeri 26 Kota Surakarta. Dari judul tersebut saya ambil karena adanya fenomena di SMP Negeri 26 Kota Surakarta, yaitu peserta didik belum dibekali dengan keterampilan pengelolaan stres yang memadai serta ketidaktahuan mereka dalam mengenali sinyal-sinyal stres maupun dalam mencari strategi coping yang tepat. Hal ini kerap berujung pada keledakan emosi, penurunan motivasi belajar, konflik sosial, bahkan tindakan agresif yaitu penarikan diri secara sosial. Adapun orientasi ini dilaksanakan melalui LMS Solo Wasis dengan kurun waktu tanggal 16 Mei 2025 hingga tanggal 26 Juni 2025 untuk angkatan kedua. Adapun visi misi pemerintah Kota Surakarta yaitu yang pertama, visinya mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit,
kreatif, dan sejahtera. Misinya terdapat 7 misi. Yang pertama, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan. Yang kedua, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. Yang ketiga, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pemajuan kebudayaan dan pariwisata yang berkelanjutan. Yang keempat, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. Adapun yang kelima, mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan. Adapun yang kelima, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. Yang terakhir, yang ketujuh, mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Selanjutnya untuk OPD yang saya tempati saat ini yaitu Dinas Pendidikan Kota Surakarta dengan visi layanannya terwujudnya layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Untuk misi layanannya yang pertama, meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Yang kedua, meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang paripurna. Dan yang ketiga, meningkatkan sumber daya aparatur yang membidangi pelayanan. Adapun OPD terkecil yang saat ini saya tempati sebagaimana penempatan yang telah dilakukan oleh BKPSDM yaitu profil SMP Negeri 26 Kota Surakarta. SMP Negeri 26 Kota Surakarta ini terletak di Jalan Joyonegara nomor 2 Kepatihan Kulon, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta. SMP ini memiliki luas 6.846 meter persegi dengan izin operasional yang telah diberikan pada tahun 1994. Adapun visi misi SMP Negeri 26 Surakarta, yang pertama untuk visinya terwujudnya peserta didik yang unggul dalam prestasi religius, berkarakter, berwawasan global dan berbudaya lingkungan sesuai dengan profil belajar Pancasila. Visinya terdapat 13 misi, namun saya cantumkan 4 yang berselaras dengan judul yang saya ambil, yaitu misi pertama, melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara aktif dan efektif. Yang kedua, mendorong dan membantu peserta didik untuk mengenal dan memaksimalkan potensi diri dan mandiri. 3. Meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik melalui pembelajaran yang berkualitas. 4. Mewujudkan pendidikan yang mengedepankan pembentukan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, rencana dan hasil kerja P3K. Dalam rencana dan hasil kerja yang saya tuliskan berdasarkan fenomena yang terjadi yang telah saya ungkapkan tadi di awal, laporan ini bertujuan untuk menjawab berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pemeliharaan bimbingan konseling melalui program One Day One Student untuk mengelola stres peserta didik di SMP Negeri 26 Kota Surakarta. Hal ini meliputi 3 tahapan. Yang pertama, mengidentifikasi masalah. Kegiatan pengidentifikasian masalah menggunakan analisis kebutuhan peserta didik dan menganalisis hasil asesmen tersebut berdasarkan kebutuhan. Yang kedua, perencanaan dan pemaparan. Yang pertama, saya akan merancang modul manajemen emosi dengan memilih media yang tepat dan menyusun e-rapor pada bimbingan dan konseling. Yang ketiga, pelaksanaan kegiatan konseling akan dilaksanakan di ruang BK. Dan yang kedua, menggunakan tahapan konseling individu sesuai dengan teknik-teknik konseling individu. Adapun dokumentasinya, untuk identifikasi masalah menggunakan asesmen kebutuhan peserta didik yang telah saya lakukan di awal pembelajaran ini, saya memberikan 24 angket yang berisikan 24 item yang mana terdapat 4 bidang dalam bimbingan konseling. Yang pertama, bidang pribadi, sosial, karir, dan bidang belajar. Angka tersebut saya kirim secara online dengan pengisian dalam Google Form. Hal itu terdapat di layar yang telah saya sediakan. Ada satu siswa di dalam kelas 8C yang ternyata memiliki depresi yang pernah
pernah dilakukan dengan stres yang sangat-sangat akut. Dari sini dia menceritakan bahwasanya dia pernah hampir merasakan bunuh diri karena tuntutan sosial dari keluarganya. Hal ini yang saya gunakan sebagai sampel dalam penelitian orientasi ini. Selanjutnya ada pemaparan materi pengelolaan diri dalam bimbingan klasikal di kelas 8C dan konseling individu dengan media proposal perubahan di ruang BK. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terkait dengan fungsi pemeliharaan bimbingan dan konseling. Fungsi pemeliharaan bimbingan dan konseling merupakan kegiatan monitoring yang berisi mengevaluasi, mencatat, dan mengarsipkan kegiatan konseling secara rutin atas perkembangan peserta didik, mulai dari memonitoring kesehatan mental peserta didik dalam mengelola stres pribadi sampai dengan pengelolaan stres sosial. Adapun tujuannya yaitu membantu konseling dalam menjaga diri dan mempertahankan situasi yang kondusif yang telah terbentuk serta berfokus pada upaya-upaya pencegahan untuk mencegah menurunnya produktivitas diri konseling. Sebagai program yang saya ambil yaitu program One Day One Student, kegiatan ini merupakan sebuah pendekatan yang bertujuan untuk membangun kedekatan emosional dan pemahaman mendalam antara guru BK dengan peserta didik, memberikan waktu khusus setiap hari bagi guru BK untuk berinteraksi secara personal dengan peserta didik, sehingga dalam jangka waktu tertentu peserta didik mendapatkan kesempatan yang sama untuk didengar dan dipahami. Adapun rencana kerja menengah yang saya lakukan pada tahun pertama, saya telah menemukan program One Day One Student ini, sehingga di tahun kedua saya berupaya untuk memodifikasi media layanan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Tahun ketiga mempertahankan media layanan tersebut supaya lebih menarik dan efektif. Adapun tahun yang keempat meningkatkan kualitas layanan bimbingan konseling dengan menjalin hubungan baik dengan pihak sekolah, orang tua, peserta didik, serta stakeholder yang ahli di bidangnya. Di tahun kelima saya akan mendigitalisasi layanan BK tersebut menjadi sebuah platform. Yang ketiga, selanjutnya kesimpulan. Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan dan evaluasi yang dilakukan, program One Day One Student ini terbukti efektif dalam pelaksanaan fungsi pemeliharaan bimbingan dan konseling. Melalui pendekatan yang mengutamakan interaksi personal secara konsisten dan terstruktur, program ini membantu guru BK dalam mengenali potensi masalah serta mengelola tingkat stres peserta didik secara preventif dan suportif. Program ini tidak hanya menciptakan ruang komunikasi yang aman dan terbuka, tetapi juga memperkuat kepercayaan diri serta ketahanan mental peserta didik dalam menghadapi tekanan akademik maupun sosial di lingkungan sekolah. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pemaparan materi dari Ibu Via Fitri Nurhari SPD. Sangat bagus, lengkap, serta menginspirasi kita semua. Sesi selanjutnya yaitu saran, masukan, dan pertanyaan dari Ibu Kepala Sekolah. Kepada Ibu Sri Wulan dari SPD MPD, saya persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada Ibu Uvia Fitri Nur Nahari Febriarini SPD, selamat juga saya sampaikan kepada pendengar terkait terselesaikannya masa orientasi P3K di lingkungan instansi pemerintah Kota Surakarta yang di hari ini telah berhasil memaparkan atau melaksanakan seminar hasil laporan yang diambil di dalam masa orientasi itu. Kepada Bu Uvi, kemarin juga sudah cerita banyak ke saya terkait isu atau masalah yang diambil ini, kemudian menindaklanjuti dengan menerapkan sebuah treatment ya, dengan melalui program One Day One Student dalam rangka untuk mengelola stres peserta didik di
ini penjenengan lakukan tidak hanya saat masa orientasi saja, karena mengingat bahwa anak-anak di SMP Negeri 26 Kota Surakarta itu yang berasal dari berbagai macam latar belakang ekonomi, sosial dan sebagainya, pasti akan ada anak-anak yang memiliki masalah-masalah yang bisa dikategorikan mungkin ringan, sedang dan berat. Nah, yang kasihan itu yang anak-anak yang mendapatkan masalah berat, akhirnya kemudian kalau tidak ada pendampingan oleh guru tercinta, maksudnya penjenengan harus bisa menjadi guru yang dicintai oleh anak-anak, guru yang peduli, karena penjenengan di sini adalah sebagai guru pendamping, maksudnya pendamping bimbingan ya, bimbingan konseling dan sebagainya, termasuk bimbingan karir. Kalau misalnya dimintai masukan atau pertimbangan, Bu Uwi besok saya mau melanjutkan sekolah kemana, itu penjenengan harus mau dicurhati. Jadilah guru yang dicintai oleh anak-anak, karena nanti dengan rasa dekat, kemudian mereka mau curhat dan sebagainya, itu kan akan bisa jadi itu akan mengurangi atau memperingan masalah yang dialami oleh peserta didik. Jadi mohon tolong untuk one day one student ini nanti bisa penjenengan terapkan tidak hanya pada saat orientasi saja. Jadi selama penjenengan menjadi seorang guru ke depan, karena usia penjenengan masih sangat muda ya, anak saya ini, jadi masa kerjanya masih lama. Jadi setiap kali saya memberi nasihat ke mbak-mbak dan mas-mas ini kan, lakukan pekerjaan penjenengan dengan penuh syukur, dinikmati, kemudian ikhlas, itu nanti pasti akan membawa keberkahan untuk kita dan keluarga kita. Jadi tetaplah jadi guru yang disayangi, dicintai oleh anak-anak. Kemudian apalagi Bu Uvi kan di BK ya, maksudnya jadi guru BK harus lebih dekat dengan anak, agar itu tadi anak bisa merasa kepada Bu Uvi aku bisa curhat, kepada Bu Uvi aku bisa meminta pertimbangan dan sebagainya dalam masalah karir dan juga mungkin menghadapi mengelola stres itu tadi. Terus kemudian untuk laporan sama nih, jadi nanti dilihat, ini bulan belum sempat buka semuanya, jadi yang total ya, total nomenklatur kita disamakan, jadi SMP Negeri 26 Kota Surakarta. Kemudian terkait yang lain, terkait hasil mengatasi masalah isu itu pasti saya yakin penjenengan sudah maksimal ya, cuma dalam tata tulis saja, tata ketik saja. Nanti coba ini bulan belum sampai bulan, maksudnya ini tak acak itu loh Pak. Jadi nanti tolong teliti semua ya. Jadi yang ini depan saya di kata pengantar sudah Kota Surakarta semua sudah. Kalau yang tadi Mbak Susi campur ya. Jadi tapi di belakang Mbak, di belakang saya masih melakukan ya. Jadi nanti meskipun belum tak bunderi ya, tapi nanti dicek total untuk nomenklatur kita dibetulkan. Kemudian untuk ini halaman persetujuan ini saya tadi tanya Mas Anggoro, apakah double ini laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K SMP Negeri 26 Pemerintah Kota Surakarta tahun 2025. Tadi yang SMP 26-nya nggak ada Bu. Kalau kalau pendidikan yang SMP 26-nya masih di dalam judul. Jadi di atas yang di atas di bawah halaman persetujuan SMP negerinya itu tadi punya Mbak Susi juga P3K Dinas Pendidikan, lalu misalnya pemerintah kota. Jadi yang pakai SMP kita nanti di judul isu saja. Nanti saya sesuaikan. Ya.
Tuh, ini belum saya tanda tangani karena Untuk masih tanda harus tangan, direvisi. ya, saya harus revisi. Kemudian untuk daftar hadir, ini saya cari jenengku kok orang enek. Karena spesial silakan menulis sendiri Bu. Oh gitu lah, kancane kok tulis ke kok ketanya malah bulan Karena nulis dewe. saya mau terkenang tulisan tangan dulu. Nah ini tulisan tangan bulan sudah terlihat dari tanda tangannya. Iya, tapi tulisannya belum. Memang seperti itu Bu, sengaja. Oh sengaja, ini sudah besok berarti nanti tiwas tak coret, nanti kalau diganti sok tak tulis dewe. Gitu. Bulan biyen zaman jadi guru, jadi tim penulis ijazah. Lagi Pak. saya itu Bu. Jadi Ceritanya kalau teman-teman. tulisanku jane rasa diragukan. Iya. Tapi ini yang Mas aku mungkin bulan masih anyaran masih tulisannya Pak Karma, tapi ini anu wali kelasnya bulan. Jadi itu jadi tulis tangan ya Mas. Takutnya masuk tulisan Wah, tangan. sangat terkenang berarti Pak. Itu nggih Mbak. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas saran dan masukan serta pertanyaan dari Ibu Sibulan dari SPD MPD. Kemudian kesimpulan dari pemaparan materi dari Ibu Via Fitri Nahari SPD berdasarkan pelaksanaan kegiatan dan evaluasi dari pelaksanaan aktualisasi yang dilakukan dengan bimbingan mentor di SMP Negeri 26 Kota Surakarta, yaitu program One Day One Student sebagai wujud pelaksanaan fungsi pemeliharaan dalam bimbingan konseling terbukti menjadi pendekatan yang efektif untuk mengelola stres peserta didik melalui interaksi personal yang konsisten dan terstruktur. Bapak Ibu, kita sudah memasuki acara yang terakhir, yaitu penutup. Marilah kita tutup acara di pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya selaku MC, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.